Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengetahuan. Sebelumnya, apakah itu pengertian pengetahuan? Secara etimologis, pengetahuan itu berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge. Jadi, definisi bahasa Inggris dalam pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Sedangkan secara terminologi, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan yang dikenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran seseorang, di mana hasil proses dari hasil usaha manusia itu, bahwa pengetahuan itu harus benar. Kalau tidak benar merupakan kontradiksi. Jenis-jenis pengetahuan. Menurut Burhanuddin Salam mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh manusia ada 4. Yang pertama ada pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense dan sering diartikan sebagai good sense. Seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Yang kedua, pengetahuan ilmu. Pengetahuan ilmu adalah pengetahuan sebagai terjemahan dari skills, yang artinya pengetahuan yang kuantitatif dan objektif. Ilmu yang mengorganisasikan common sense dalam suatu pengetahuan itu berasal dari pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif, yaitu pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan ke dalam kajian dalam kehidupan sesuatu. Yang keempat, pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat utusannya, di mana pengetahuan agama itu bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh pemeluk agamanya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, ilmu sama diartikan dengan pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan. Pengetahuan terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pra-ilmiah dan yang kedua ilmiah. Pengetahuan pra-ilmiah adalah pengetahuan yang belum memiliki syarat-syaratnya. Begitu juga dengan ilmiah, pengetahuan yang memiliki syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat dari pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan harus memiliki objek tertentu, seperti formal dan material, dan harus bersistem runtut. Kemudian, pengetahuan ilmiah itu harus memiliki metode tertentu dengan sifat yang umum. Metode berupa deduksi, induksi, dan analisis. Untuk menjelaskan tentang hakikat dan sumber pengetahuan, yang pertama yaitu apa sih itu pengetahuan dan bagaimana memperoleh pengetahuan tersebut. Sebelum kita masuk itu, ada beberapa teori yang mengetahui hakikat pengetahuan itu, yaitu yang pertama realisme. Jadi teori ini mempunyai pandangan yang realistis terhadap alam pengetahuan. Ajaran realisme percaya bahwa dengan sesuatu atau lain caranya ada hal-hal yang hanya hakikatnya tidak terpengaruh oleh seseorang. Contoh fakta menunjukkan suatu meja tetap sebagaimana adanya. Tidak ada orang yang bisa menangkapnya. Jadi meja tersebut tidak tergantung kepada gagasan yang mengenalnya, tetapi pada meja tersebut. Yang kedua itu idealisme. Jadi idealisme ini ajaran yang menegaskan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. Premis pokok yang diajukan oleh
idealisme adalah jiwa mempunyai kedudukan utama dalam alam semesta. Idealisme tidak mengikat adanya materi, namun materi adalah suatu gagasan yang tidak jelas dan bukan hakikat. Realisme dan idealisme memiliki kelemahan, yaitu realisme itu ekstrim, bisa sampai monisme, materialis, dan dualisme, di mana suatu barang tertentu dapat juga dikatakan bahwa jiwa adalah materi dan materi adalah jiwa. Realisme tidak mementingkan subjek penilaian, tetapi objek penilai, sedangkan idealisme menimbulkan kebenaran, ya relatif, yang datang di luar dirinya, karena kebenaran yang bersifat universal tidak diakui. Sumber pengetahuan. Semua orang mengakui memiliki pengetahuan. Persoalan dari mana pengetahuan itu diperoleh atau lewat apa pengetahuan itu diperoleh. Dalam hal ini ada beberapa pendapat tentang sumber pengetahuan, antara lain empirisme atau pengalaman. Melalui aliran ini manusia mendapatkan pengetahuan dari pengalamannya. Manusia bisa mendapatkannya melalui indera. Pengetahuan inderawi bersifat parsial itu disebabkan adanya perbedaan antara indera yang satu dengan yang lain. Rasionalisme. Penalaran aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh melalui akal. Manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan menangkap objek. C. Intuisi. Menurut Harry Bergson, intuisi adalah hasil dari evolusi pemahaman yang tertinggi. Kemampuan ini mirip dengan insting, tetapi berbeda dengan kesadaran dan kebebasannya. Pengembangan kemampuan ini memerlukan suatu usaha. Wahyu adalah yang disampaikan oleh Allah melalui manusia lewat perantara para nabi. Para nabi memperoleh pengetahuan dari Tuhan tanpa upaya, tanpa bersusah payah, tanpa memerlukan waktu untuk memperolehnya. Secara umum, orang merasa bahwa tujuan pengetahuan adalah untuk mencapai kebenaran. Namun, problem kebenaran inilah yang memacu tumbuh dan berkembangnya epistemologi terhadap kebenaran, membawa kita pada sebuah kesimpulan bahwa perlu dibedakan adanya 3 jenis, yaitu kebenaran epistemologis, kebenaran ontologis, dan kebenaran semetik. Kebenaran epistemologis adalah kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. Kebenaran yang arti ontologis adalah kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada atau diadakan. Kebenaran dalam arti semetik adalah kebenaran yang terdapat serta melekat dalam tutur kata dan bahasa. Dalam pembahasan penulis membahas kebenaran epistemologis. Dalam kategori kebenaran epistemologis, teori yang menjelaskan epistemologis adalah sebagai berikut. 1. Teori korespondensi atau the correspondence theory of the truth. Menurut teori ini, kebenaran itu apabila ada kesesuaian antara arti oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan itu. Teori kohersi tentang kebenaran atau teori konsistensi. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan suatu yang lain, itu fakta dan realitas, tetapi antara putusan dan putusan kata lain. Teori pragmatisme tentang kebenaran atau pragmatik. Theory of the truth. Menurut teori ini, benar tidaknya atau suatu ucapan, dalil atau teori semata-mata tergantung kepada azas manfaat. Yang keempat, yang terakhir, agama sebagai teori kebenaran. Manusia sebagai makhluk pencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah melalui agama. Agama mengedepankan wahyu yang bersumber dari Tuhan.